Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, meneruskan materi minggu lalu, kita langsung ke materi kedua, yaitu network protokol. Network protokol. Oke. Apa itu network protokol? Ya, jadi topik kita hari ini meliputi apa itu network protokol, kemudian bagaimana network protokol bekerja, kemudian organisasi yang terkait dengan internet, ya, organisasi yang terkait dengan internet. Kemudian apa itu enkapsulasi, ya, apa itu enkapsulasi. Nah, ini yang topik hari ini. Kita mulai tentang network protokol. Jadi aturan dasar komunikasi, ya, ini baik komunikasi data maupun komunikasi pada manusia. Itu ada yang namanya source, ya, source atau sender. Kemudian destination, tujuan atau receiver. Ada sender, ada receiver. Kemudian ada channel dan media. Ada channel dan media. Jadi ini konsep dasar komunikasi. Ada yang berbicara, ada sender, dan ada yang mendengarkan, ada receiver atau destination. Dan kemudian ada media atau channel yang mengalirkan pesan yang dikirimkan. Nah, ini perbandingan antara komunikasi yang kiri ini komunikasi antar manusia, dan yang kanan ini adalah komunikasi data. Ini mirip sekali, ya. Ada pesan yang dikirimkan, ada message source, ya. Kemudian ada message destination. Jadi yang kiri ini adalah diagram pada komunikasi pada manusia, dan yang kanan ini diagram pada apa itu komunikasi data. Ada message source, kemudian message itu nanti akan diubah menjadi sinyal, sinyal ini kemudian ditransmisikan melalui media. Ini minggu lalu sudah saya bahas, ya. Sinyal itu akan dikonversi menjadi energi kemudian dikirim melalui media, ini transmission medium, kemudian diterima, nanti akan dikonversi ulang, ya, energi akan dikonversi menjadi bentuk semula, ya. Jadi ada kesamaan antara komunikasi pada manusia dan komunikasi data. Nah, semua itu bisa terjadi karena adanya protokol yang mengatur, ya. Ada kumpulan rule, kumpulan aturan. Jadi kumpulan aturan ini yang disebut dengan protokol, ya. Jadi sebuah komunikasi bisa terjadi itu kalau kita sepakat dengan aturan yang kita buat atau protokol yang kita buat. Nah, manusia itu bisa berkomunikasi jika protokol yang digunakan sama. Sebagai contoh begini, dalam dunia nyata kita bisa berkomunikasi orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Indonesia punya banyak suku, ya, dan budaya, masing-masing punya bahasa daerah. Tetapi yang mempersatukan Indonesia ini adalah bahasa Indonesia, ya. Nah, tapi kalau antara bangsa kita apa itu saat ini yang dinobatkan sebagai bahasa internasional adalah bahasa Inggris, gitu, ya. Jika kita berkomunikasi dengan orang asing, ya, pakai bahasa Inggris. Jadi itu adalah protokol, aturan yang kita sepakati. Jadi kalau untuk menyatukan orang Indonesia, kita berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dengan orang asing, ya kita pakai bahasa Inggris. Dan ini protokol mirip seperti itu. Jaringan punya banyak protokol. Ini nggak perlu tahu. Jaringan itu punya banyak protokol. Setiap vendor, setiap produk itu mempunyai protokol sendiri-sendiri.
Nah, itu yang akan kita bahas selama 1 semester. Kita bahas satu demi satu. Apa saja protokol itu mengatur apa saja? Mengatur protokol jaringan kalau gitu. Mengatur protokol itu protokol jaringan. Protokol jaringan itu mengatur message encoding, cara pengkodean, ya. Kemudian message formatting, format pesan yang dikirimkan. Kemudian proses enkapsulasi, ukuran dari message pesan. Kemudian timingnya dan delivery option. Ini yang topik kita selama 1 semester. Kita bahas satu demi satu. Ya. Kemudian apa itu encoding? Alatnya namanya encoder, tapi prosesnya namanya encoding. Apa itu encoding? Encoding itu adalah proses konversi sebuah informasi atau data ke bentuk yang lain. Ke bentuk yang lain. Itu encoding. Di sisi pengirim, sender, itu ada proses encoding, dan di sisi receiver, penerima, ada proses decoding. Encoding itu proses mengubah data menjadi energi, kemudian energi ditransmisikan. Nah, di tujuan, energi itu akan didekode lagi, dikembalikan ke bentuk semula. Jadi ada proses encoding, kebalikannya di tujuan ada proses decoding. Alatnya namanya encoder, kemudian untuk proses decoding namanya decoder. Encoder, decoder. Ya, prosesnya encoding, decoding, alatnya encoder sama decoder. Nah, apa bentuk encoder sama decoder itu? Anda kalau pakai terkoneksi ke jaringan menggunakan kabel, maka siapa yang bertugas sebagai encoder? Nah, itu adalah Ethernet card. Anda kalau pakai laptop, wireless card. Ya. Jadi Ethernet card itu mengubah data menjadi energi apa? Ethernet card itu fungsinya sebagai encoder, mengubah data digital menjadi energi apa? Halo? Menjadi energi listrik. Energi listrik dialirkan melalui kabel, ya, kabel tembaga, copper. Sedangkan kalau untuk teknologi wireless, WiFi contohnya, ya, Anda perlu perangkat keras namanya wireless card. Kalau di laptop biasanya sih built-in, ya, built-in. Nah, wireless card ini mengubah data digital menjadi energi gelombang. Energi gelombang ini dialirkan melalui media udara, gitu ya. Jadi itu contoh encoder dan decoder. Jadi fungsi network card itu sebagai encoder sekaligus decoder. Wireless card juga sebagai encoder sekaligus decoder. Oke, nah ini perbandingan antara data di dunia nyata, ya, dengan protokol jaringan. Ini Anda kalau kirim surat, ya, ini adalah pesannya ini. Dear Jim, I just returned from my trip. I thought you might like to see my pictures. John. Gitu ya. Kemudian ini alamat tujuan. Ini alamat pengirim. Kemudian ini perangkonya. Ya. Jadi ada sender, ada receiver, kemudian ada data yang dikirim. Data dikirim ini dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya ditutup, kemudian supaya terkirim diberi alamat tujuan dan alamat pengirim. Nah, protokol jaringan seperti itu. Nanti ada alamat tujuan,
source IP address dan alamat pengirim, alamat tujuan destination IP address dan alamat pengirim source IP address. Bahkan di dalam protokol jaringan ada dua jenis alamat fisik dan alamat logik. Alamat fisik ada di layer 2, data link layer. Alamat logik ada di layer 3, internet layer. Tapi itu baru materi minggu depan ya. Tapi Anda perlu tahu, kalau di dunia nyata, alamat itu cuma satu. Ya ini kita tulis ini. Ya. Ini tujuannya, kemudian ini pengirimnya. Tapi kalau di dalam jaringan, alamatnya ada dua macam. Alamat fisik itu ada di layer 2, data link layer. Dan alamat logik itu ada di layer 3, internet layer atau network layer. Itu yang akan kita bahas satu demi satu. Nah, saya cari ada mungkin animasi ya. Saya cari animasi terkait ini. Masalah enkapsulasi. Oke. Jadi Anda kalau login ke Siswa Network Academy akan muncul seperti ini. Ya. Ada banyak protokol jaringan. Nanti yang kita pelajari adalah TCP/IP. Tapi Anda perlu tahu bahwa ada banyak protokol lain. Ya, ada banyak protokol lain. Saya ada animasi yang menarik. Saya lupa di mana nih. Yang menunjukkan proses nah ini perbandingan analogi antara komunikasi di dunia nyata manusia dengan apa itu komunikasi data. Nah ini yang saya cari ini. Ini contohnya ya. Ini contoh. Ini ada animasi yang menarik. Ya. Jadi ini surat, ya ada surat. Ini adalah pesan yang dikirim, ya Jin, ya pengirimnya John, yang dituju Jin. Nah ini kalau nanti kita ubah, ini analogi ke komunikasi data. Nah ini adalah alamat yang dituju, ini alamat pengirim, kemudian ini pembuka ya, pesan pembuka ya, kemudian John ini orang yang dikirimi, sama pengirimnya John. Ya. Jadi protokol jaringan itu nanti akan menyimpan seperti ini dalam setiap layernya, ya, dalam setiap layernya. Perangko ini analoginya adalah teknologi di layer 1. Ada perangko biasa, ada perangko kilat. Itu teknologi di layer 1, ya. Apakah mau pakai Ethernet card yang bandwidthnya 100 Mbps atau mau pakai fiber yang bandwidthnya bisa 10 giga, itu teknologi di layer 1. Jadi ini adalah analogi, ya. Ini adalah analogi antara surat yang sering kita jumpai dengan bagaimana protokol jaringan bekerja. Oke, saya lanjut. Nah, di dalam jaringan, data yang kita kirim atau yang kita download itu dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil, ya. Jadi dipotong namanya message size, ada ukuran maksimal yang diperbolehkan, ya.
Ini message size. Ini ada analoginya ya. Nah ini. Jadi data itu dikirim dipotong-potong tidak utuh, ya, tidak utuh. Jadi kalau Anda download film yang besarnya 1 giga, maka dia datang ke komputer Anda itu potongan-potongan yang jumlahnya banyak. Anda kirim email dengan attachment, Anda kirim ke orang lain, itu juga nanti akan dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil. Nah, nanti di tujuan akan disusun kembali, gitu ya. Nah ini, encoding, tadi kita bahas, encoding between host. Jadi data itu akan di-encode, akan dikonversi menjadi bentuk lain, akan dikonversi menjadi energi. Energi apa? Tergantung media yang digunakan. Kalau yang digunakan fiber, maka encoding ini akan mengubah data digital menjadi energi cahaya. Kalau yang digunakan itu Ethernet card, maka proses encoding itu mengubah data digital menjadi energi listrik. Kalau menggunakan contohnya Wi-Fi, maka data digital tadi diubah menjadi energi gelombang. Nah, encoder ini bentuknya adalah Ethernet card, fiber interface card, atau wireless card. Dia fungsinya sebagai encoder sekaligus decoder. Tapi intinya adalah bahwa pesan yang kita kirim itu akan dikonversi menjadi energi. Nah, nanti ini kalau ini topik minggu depan ya, tentang physical layer. Jadi nanti ada message timing, flow control, response time of access method, tidak kita bahas hari ini ya. Ini topik minggu depan, physical layer. Nah, jenis-jenis pengiriman pesan. Kalau one-to-one communication namanya unicast. Ya. Contohnya unicast itu dari sini ke sini. Jadi one-to-one. Kalau one-to-many itu multicast. Multicast. One-to-many. Kalau one-to-all namanya broadcast. One-to-one unicast, one-to-many multicast, one-to-all broadcast. Ya. Oke. Nanti Anda akan banyak ketemu nanti di layar 3 ya. Apa itu broadcast? Ya. Ini visualisasi ya. Unicast ini satu one-to-one, kalau multicast one-to-many, broadcast one-to-all. Oke, sekarang protokol itu bisa diimplementasikan secara hardware maupun software atau keduanya, ya. Tapi yang kita pelajari sekarang TCP/IP itu secara software, ya. Nah, protokol itu ada macam-macam jenis protokol, ya. Ada protokol komunikasi, network communication protocol, ada protokol keamanan, network security protocol, ada routing protocol, ada service discovery protocol. Nah, yang akan kita pelajari TCP/IP itu fungsinya meliputi semua ini. Ya. Ada network VCC network communication-nya, ada network security-nya, ada routing protokolnya, service discovery-nya. Ya. Kemudian ini adalah network diagram, ya, network diagram. Ini client, ini simbol dari server. Ya. Ini komputer client, ini komputer server. Nah, ini adalah simbol dari router. Simbol dari router. Dia mengirim, katakan dia browsing, ngetik www.google.com, ya, atau bbc.com gitu. Nah, kemudian sampai di sini itu melalui banyak rute. Sampai di sini kalau dia mengakses bbc.com, maka
halaman ini akan diambil, gitu ya. Jadi ini ilustrasinya kalau saya misalkan browsing, saya misalkan browsing BBC Football, nah, ini. Nah, ini saya di Surabaya menjalankan browser, ketik BBC, ya. Nah ini data mengalir dari komputer saya sampai ke web servernya BBC yang ada di Inggris sana, gitu ya. Nah ini adalah sebuah web server yang ditampilkan ini. Ini web server yang berupa situsnya bbc.com. Nah di sini ada banyak informasi, gitu ya. Ini di sini ada banyak informasi. Jadi misalkan ini kalau saya klik gini ya. Nah ini informasinya yang ada di server yang ada di Inggris sana, ini bisa masuk ke komputer saya. Bayangkan ya, saya di Surabaya, servernya ini ada di Inggris, secepat ini gitu ya. Proses komunikasi data secepat ini gitu ya. Jadi tadi data dialirkan seperti ini. Di komputer saya browsing, begitu saya ketik bbc.com, maka data ini akan dikonversi menjadi energi macam-macam ya, tergantung media yang digunakan sampai di sana. bbc.com yang ada di Inggris, kemudian halaman yang saya minta tadi dikirimkan ke komputer saya. Itu. Nah semua itu bisa terjadi karena adanya network protocol. Nah network protocol itu fungsinya banyak. Ada addressing, pengalamatan, itu pun ada dua macam, alamat fisik, alamat logik. Kemudian ada reliability, kehandalan, kemudian flow control, sequencing, error detection, application dan service dan sebagainya. Ya. Ini nanti kita pelajari layer demi layer. Ya. Kita pelajari layer demi layer. Oke. Nah tadi umumnya yang saya terangkan tadi ya, ada HTTP, TCP, IP. Nah, ini cikal bakal internet. Ya, cikal bakal internet. Internet itu asal mulanya proyek militer. Anda perlu tahu ya. Cikal bakal internet itu ada proyek namanya ARPANET. ARPANET. Apa itu ARPANET? ARPANET itu proyek rahasia yang didanai oleh Ministry of Defense, Kementerian Pertahanan Amerika, yang menghubungkan komputer-komputer di asal mulanya itu hanya perguruan tinggi terpilih ya, perguruan tinggi top Amerika seperti MIT, Harvard University, Stanford, ya. Jadi asal mulanya itu ARPANET itu menghubungkan komputer di pantai barat Amerika sampai pantai timur. Jadi ini kalau Anda lihat Amerika itu sangat luas ya. Ini peta Amerika nih. Amerika itu sangat luas. Ya. Nah di pantai barat ini ada perguruan tinggi top. Kalau yang di daerah California ada Stanford University. Ya. Tetap itu. Kemudian ada UCLA, University of California at Los Angeles, ya. Kemudian yang di pantai timur ini ada MIT, ada Harvard dan sebagainya. Nah, ARPANET itu proyek yang didanai oleh Kementerian Pertahanan Amerika. Bagaimana caranya menghubungkan komputer-komputer yang ada di kampus-kampus top? Itu cikal bakal internet. Proyek namanya ARPANET. Gitu. Nah, kemudian proyek ini berhasil, ya, berhasil dikembangkan lagi, semakin banyak perguruan tinggi yang dihubungkan. Jadi tidak hanya perguruan tinggi top, tapi kemudian berkembang ke hampir seluruh di Amerika. Dan sukses kemudian ini akhirnya dibuat publik, namanya internet. Jadi asal mulanya itu ARPANET, asal mulanya. Ini dulu proyek rahasia ya. Proyek rahasia pemerintah Amerika, gitu, didanai oleh Kementerian Pertahanan. Jadi ini kemudian menjadi cikal bakal internet, gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, protokol yang sukses diterapkan sebagai protokol standar internet adalah protokol TCP/IP. TCP/IP ini protokol yang digunakan pada sistem operasi Unix, ya, sistem operasi Unix. Ya. Ini yang sampai saat ini dinobatkan sebagai protokol standar untuk internet. Ya. Nah, TCP/IP bukan satu-satunya protokol jaringan. Jadi Anda nanti akan membandingkan TCP/IP dengan protokol-protokol lain. Ini materi kita satu semester. Kita akan bahas satu-satu mulai dari layer paling bawah. Network access layer, internet layer, transport layer, application layer, dan seterusnya. Itu materi kita selama satu semester. Oke. Ini tadi sudah saya terangkan. Nah, selain TCP/IP, ada protokol lain. Perusahaan Apple, dia mendevelop protokol sendiri namanya AppleTalk. AppleTalk ini buatan Apple. Jadi hanya bisa digunakan pada komputer Apple. Kemudian perusahaan Novell Network mengembangkan protokol sendiri. Ya, namanya IPX, protokol IPX. Nah, Anda perlu tahu bahwa ada banyak protokol jaringan. Tapi semua protokol itu mengacu pada OSI layer, termasuk TCP/IP. Jadi intinya ada banyak protokol jaringan. Microsoft punya protokol jaringan sendiri, ya, NetBEUI, NetBIOS dan sebagainya. Tapi untuk protokol standar internet adalah TCP/IP. Nah, TCP/IP seperti ini jeruannya. Ya. Tidak saya bahas sekarang, tapi Anda perlu tahu bahwa protokol TCP/IP punya banyak layer. Nanti minggu depan kita mulai dari layer yang bawah dulu, yaitu physical layer. Sampai yang minggu terakhir nanti ke application layer. Nah, ini adalah gambaran dari TCP/IP. Anda harus tahu TCP/IP itu di dalamnya ada banyak protokol. Jadi jangan bingung ya. Ada protokol namanya TCP/IP. Nah, di dalam TCP/IP itu ada banyak protokol. Makanya TCP/IP itu namanya protokol stack. Stack itu tumpukan, kumpulan protokol. Di layer bawah ada protokol ARP, Ethernet, dan sebagainya. Di layer 3 ada IP versi 4, ada ICMP, ada OSPF, dan sebagainya. Di layer 4 ada TCP, UDP. Di application layer, wah banyak sekali, ratusan jumlahnya. Ya. Ini semua disebut TCP/IP. Jadi TCP/IP itu kumpulan protokol atau protokol stack atau keluarga protokol. Gitu ya. Ini semua disebut TCP/IP. Padahal di dalam TCP/IP itu ada banyak protokol. Gitu ya. Jadi Anda jangan bingung. TCP/IP disebut protokol stack, tumpukan protokol. Di masing-masing layernya ada protokol. Saya setelkan apa itu namanya animasi lagi yang terkait dengan ini sudah ada tadi. Apa itu enkapsulasi? Apa itu enkapsulasi? Nah, ini. Oke, kayak seperti ini. Apa itu enkapsulasi? Tadi saya browsing ya, bbc.com. Nah, ini saya browsing bbc.com. Komputer saya mengakses web browser ya. Kemudian dia berangkat apa itu?
sampai ke sini. Nah, pada saat meninggalkan komputer saya, itu ada proses enkapsulasi pembungkusan. Ya. Data ini akan turun setiap layer demi layer. Nah, kemudian keluar dari komputer saya akan dibungkus. Ya. Kemudian dikodekan. Nah, ini. Ya, harus saya ulang. Jadi, ini proses enkapsulasi, pembungkusan, pengkapsulan. Nah, ini. Nanti setelah keluar dari komputer saya, menjadi biner, data biner, seperti ini. Kemudian, sama encoder. Encoder itu bisa berupa wireless card, bisa berupa fiber interface card, bisa berupa wifi card. Data biner ini dikonversi menjadi energi. Nah, energi yang dikirimkan. Ya. Energi ini yang dikirimkan sampai di tujuan. Tuh. Nah, nanti di tujuan, tadi kan saya browsing BBC. Nah, dokumen yang saya minta itu dikirimkan oleh server bbc.com tadi. Nah, itu kembali ke komputer saya, sampai ke komputer saya. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang organisasi-organisasi yang berhubungan dengan internet. Ini Anda perlu tahu. Ingat minggu lalu saya cerita bahwa internet itu tidak ada pemimpinnya. Internet itu tidak ada pemimpinnya. Tidak ada yang mengetuai, tidak ada manajernya, tidak ada direkturnya. Yang ada adalah organisasi-organisasi yang mengatur hal-hal teknis. Apa saja organisasi itu? Ada IEEE, ada Internet Engineering Task Force, ada IANA, Internet Assigned Numbers Authority, ada ICANN, ada ITU, TIA, dan sebagainya. Ini semua adalah organisasi non-profit. Jadi organisasi yang tujuannya bukan untuk mencari profit. Ya. Jadi ini organisasi non-profit. Nah, ada namanya ISOC, Internet Society. Ya. Dia fokus di pengembangan internet. Ya. Bagaimana kedepannya internet ini ditambahi fitur-fitur apa saja. Ya. Internet Society ini besar, organisasi besar. Dia membawai suborganisasi namanya IAB, Internet Architecture Board. Kemudian IAB membawai IETF, Internet Engineering Task Force. Ini yang mengembangkan protokol TCP/IP. Kemudian ada lagi Internet Research Task Force yang untuk pengembangan advance, gitu ya, pengembangan advance. Ingat, protokol TCP/IP itu berkembang loh ya. Yang kita pelajari sekarang itu protokol IP versi 4 yang kita pelajari sekarang. Ya. Nah, cepat atau lambat, ini dunia akan berubah, meninggalkan IP versi 4, berganti menjadi IP versi 6. Ya. Jadi organisasi ini yang memikirkan. Jadi organisasi ini yang memikirkan pengembangan protokol TCP/IP. Kemudian ada IANA. IANA itu di bawah organisasi yang namanya ICANN, Internet Corporation for Assignments and Numbers. IANA dan ICANN itu yang mendistribusikan IP address dan nama domain, ya, yang mendistribusikan IP address dan nama domain. Nah, nama domain itu asal mulanya itu tidak berbasis negara, ya. Jadi domain seperti edu, com, gov, mil for militer, gov government, edu education, org organization, itu tidak berbasis negara. Nah, semakin lama domain itu semakin langka, ya. Domain itu semakin langka, sehingga dibuat domain berbasis negara. Indonesia pakai ID, Jepang JP, Inggris UK, Amerika AU, Singapura SD. Jadi sekarang yang berkembang adalah domain berbasis
negara. Mengapa berbasis negara? Karena domain yang tidak berbasis negara semakin lama semakin langka, gitu ya. Sehingga akhirnya dipecah menjadi domain berbasis negara. Kemudian ada organisasi namanya IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Ini yang mengatur standarisasi banyak ya. Ya, nanti Anda pada pertemuan mendatang akan banyak ketemu dengan standarisasi yang dibuat oleh IEEE. Contohnya apa? Nah ini contohnya, saya beri contoh aja. Teknologi Wi-Fi, standardization, Wi-Fi. Nah ini, teknologi Wi-Fi ini ada standarisasinya, ya. Ada 802.11. Ini IEEE ini. Ini. Nah, organisasinya namanya IEEE, dia membuat standarisasi untuk teknologi Wi-Fi. Ada 802.11a, 11b, 11g. Ini berhubungan dengan bandwidth ya. Berhubungan dengan bandwidth. Ya. Contoh, yang IEEE 802.11b, bandwidthnya 22 Mbps. Yang 802.11g ini bandwidthnya bisa sampai, teknologinya berkembang nih ya. Ya. Ini adanya sampai yang populer itu A, yang di laptop ya, 802.11a. Kemudian yang G ini yang paling cepat gitu. Jadi intinya gini, ini contoh standarisasi yang dibuat oleh organisasi namanya IEEE. Tuh. Ya, nanti Anda akan banyak ketemu. Kemudian ada Electronic Industries Alliance. Ya, ini banyak produksi kabel-kabel. Kemudian Telecommunication Industry Association, TIA. Ini kabel telepon, fiber optik. Jadi ini semua organisasi yang terkait dengan internet. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, oke, Nafis. Tadi itu kan ada yang organization yang non-profit itu, Pak, ya? Ya. Itu tuh yang biaya itu siapa, Pak? Kan dalam suatu organisasi kan harus ada pembiayaannya nih. Kalau nggak ngambil profit dari itunya, terus dari mana, Pak, yang membiayai? Vendor-vendor itu kan ya, ada yang pembayar ya. Vendor-vendor, jadi misalkan gini, dia membuat standarisasi untuk teknologi Wi-Fi, gitu ya. Nah, vendor-vendor itu membayar semacam biaya ya. Jadi karena dia kan nanti akan di audit ya, apa betul produk buatannya itu memenuhi standar. Nah, waktu itu dia membayar. Sebagai contoh begini, produk Cina itu kan membanjiri pasaran ya, merusak harga. Ya. Kalau produk Jerman, produk Eropa, Amerika itu kan sangat presisi. Nah, produk Cina itu harganya bisa sangat murah, tapi kualitasnya tidak standar. Sebagai contoh, Anda kalau beli wireless card ya, itu gila murahnya, luar biasa murahnya ya. Antara yang buatan Amerika, Eropa dengan buatan Cina itu luar biasa murahnya. Nah, apakah produk yang murah-murah ini memenuhi standar? Nah, itu perlu semacam dikalibrasi. Nah, itu bayar. Itu bayar. Itu ya. Jadi dia dapat pemasukan dari situ. Jadi karena kalau beli peralatan-peralatan IT itu kan ada ini certified sesuai dengan IEEE 802.11a misalkan. Jadi mereka dapat pemasukan dari itu. Jadi yang dimaksud dengan
Non profitable tuh yang di bagian mana, Pak? Artinya dia bayar tapi nggak mahal. Contoh, nama domain, nama domain, nama domain itu beli murah loh ya. Kita bisa minta nama domain, misalnya saya, ya, iwansarif.com misalkan. Oh belum ada, saya bisa beli, itu bayar biaya tahunan, tapi murah, gitu ya. Bukannya gratis, bayar, tapi murah. Jadi yang namanya non profit itu tidak selalu gratis ya. Jangan yang istilah non-profit organization itu tidak gratisan. Jadi bayar tapi murah. Jadi kalau saya ingin pesan domain iwansarif.com, saya membayar, dicek dulu ada nggak yang punya nama ini. Oh nggak ada, ya sudah, saya beli domainnya. Istilahnya sewa, bukan saya sewa 10 tahun saya bayar sekian. Gitu. Tapi tidak mahal. Ya. Jadi namanya non-profit dia kalau dibuat profit ya bisa mahal sekali gitu. Gitu ya. Baik, Pak. Jadi mereka tetap dapat masukan gitu ya. Siap. Oke, ada lagi? Oke, lanjut ya. Kemudian mengapa protokol jaringan itu dibuat layer demi layer? Semua protokol. Nah ini ya, kita kasih perbandingan. Yang kiri itu adalah OSI model. OSI ini singkatan Open System Interconnection. OSI, Open System Interconnection. OSI model itu yang membuat organisasi namanya ISO, International Standard Organization. Diingat-ingat ya, OSI model, OSI ini singkatannya Open System Interconnection, dibuat oleh organisasi yang namanya ISO, International Standard Organization. Nah, semua protokol jaringan pembuatannya harus mengacu ke OSI model yang di kiri nih. Total ada 7 layer. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Ada 7. Nah, semua protokol jaringan wajib mengacu ke OSI model. Nah, dari sekian banyak protokol jaringan, yang paling sukses itu ada protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP ini dilebatkan sebagai protokol standar untuk internet. Nah, TCP/IP ini dibuat mengacu ke OSI, tapi dia menyederhanakan. Coba Anda bandingkan. OSI model ada 7 layer. Nah, sama TCP/IP dibuat lebih sederhana. Bagaimana caranya? Layer 1 dan 2, layer 1 itu physical layer, layer 2 data link layer. Sama TCP/IP digabung, diberi nama Network Access Layer. Nah, network access layer ini terdiri dari 2 layer sebenarnya, physical layer dan data link layer. Kemudian layer ketiga, network layer, tetap, cuman namanya aja TCP/IP, layer ketiga itu diberi nama internet layer. Layer keempat, transport, tetap, namanya tetap transport layer. Nah, kemudian 3 layer paling atas dari OSI, session layer, presentation layer, application layer, digabung menjadi satu, diberi nama application layer. Jadi OSI model yang asalnya 7 layer sama TCP/IP disederhanakan menjadi 4 layer. Tetapi Anda jangan bingung, untuk yang layer bawah, network access layer, sebenarnya ini mencakup layer 1, 2. Jadi network access layer ini sebenarnya adalah physical layer dan data link layer. Jadi walaupun TCP/IP ini gambarnya ada 4 layer, sebenarnya sih banyak referensi yang ngomong ini 5, karena network access layer ini masih terdiri dari layer 1 physical dan layer 2 data link. Cuma namanya disederhanakan menjadi network access layer. Nah, mengapa kok protokol jaringan itu dibuat berlayer-layer? Ini untuk memecah kompleksitas. Ya, untuk memecah kompleksitas. Jadi semua protokol jaringan dipecah menjadi layer demi layer.
Semakin ke bawah, ini berhubungan dengan perangkat keras. Layer bawah, physical dan data link, ini berhubungan dengan perangkat keras. Semakin ke atas, itu semakin berhubungan dengan software, ya, sistem operasi dan aplikasi, itu ya. Jadi yang bawah ini berhubungan dengan hardware, khususnya physical dan data link layer, sedangkan yang atas itu berhubungan dengan software. Oke, lanjut. Ini OSI layer, asalnya 7. Physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Ya. Kemudian TCP/IP menyederhanakan network access, internet, transport, application layer. Oke, ini jadi gini, OSI itu adalah protokol yang dijadikan acuan pembuatan protokol jaringan. Nah, TCP/IP adalah protokol yang saat ini paling sukses dinobatkan sebagai protokol standar internet. Anda semester ini belajar dua ini, OSI model dan TCP/IP. Anda selalu mengacu ke OSI dulu, baru TCP/IP seperti apa. Itu yang materi kita selama 1 semester. Mulai minggu depan, kita akan bahas satu-satu. Apa yang terjadi di physical layer, data link layer, network layer, dan seterusnya. Ya. Mulai minggu depan kita akan eksperimen menggunakan software Wireshark untuk menganalisa apa yang terjadi di setiap layernya. Oke. Nah, ini paket tracer sama Wireshark. Kemudian data encapsulation. Ya, data encapsulation. Ini saya setelkan animasinya. Nah ini. Nah ini data encapsulation. Apa yang namanya segmentasi? Ini ya. Jadi data menggunakan komputer kita itu dipotong menjadi segmen-segmen. Itu definisi apa itu segmentasi. Kelihatan ya animasinya ya. Data yang meninggalkan komputer kita itu dipotong menjadi segmen-segmen, bagian yang lebih kecil, dipotong-potong. Ya. Kemudian apa itu multiplexing? Apa itu multiplexing? Nah, media yang kita gunakan, katakan ini kabel, itu dipakai bersamaan oleh banyak media. Jadi misalkan di lab ya, Anda pakai lab jaringan misalkan ya, ada 30 komputer untuk mahasiswa. Mereka itu mengirim data, ini dipotong menjadi segmen-segmen, nah dialirkan melalui media yang sama. Nah, TCP/IP itu punya kemampuan multiplexing, bagaimana mengendalikan banyak data yang mengalir melalui, ibaratnya ini kalau ini jalan raya ya, ibaratnya kalau ini jalan raya, ya, bagaimana supaya data-data ini lewat sini tanpa tabrakan, intinya begitu. Ada kemampuan multiplexing. Jadi ini kalau semakin banyak komputer, ini data yang mengalir ke sini semakin banyak. Nah, protokol jaringan itu mengatur bagaimana data-data itu tidak tabrakan. Itu. Jadi kemampuannya multiplexing. Kemudian apa itu sequencing? Ini penjelasannya nanti di pertemuan setelah UTS ya, di transport layer. Bahwa data yang dipotong-potong tadi diberi nomor. Ada nomornya. Data yang disegmentasi tadi, ini. Ya. Ini pada saat kita dipotong-potong dan diberi nomor. Ya, itu terjadi di layer 4, transport layer. Itu namanya sequencing, diberi nomor urut. Itu ya. Apa tujuannya diberi nomor urut? Supaya tahu setelah sampai tujuan datanya ada yang hilang apa tidak. Kalau ada nomor urutnya kan kita nggak tahu, gitu ya. Kalau ada nomor urutnya kita nggak tahu. Gitu. Kemudian istilah ini Anda perlu tahu namanya PDU itu protokol data unit. Ini istilah yang Anda perlu hafalkan ya. Data di
layer atas, application layer, namanya data, video, protokol data unit. Turun ke bawah, transport layer, nanti akan ditambahi header. Jadi yang warna ungu ini adalah data asli. Ya. Jadi ini misalkan email. Email ini di layer aplikasi nih. Email ini begitu meninggalkan layer aplikasi dipotong. Nih, lihat. Contohnya ya, ini ada satu email dipotong menjadi 3 buah. Ini namanya segmentation. Ya. Kemudian turun ke layer 4, transport layer, ditambahin header. Nah, kemudian turun ke layer 3, ditambah lagi network header. Turun ke bawah, layer 2, tambah lagi header sama trailer. Atas bawah. Turun ke layer 1, namanya bit. Gitu ya. Menjadi binar gini. Kemudian meninggalkan komputer, bit ini dikonversi menjadi energi. Nah, istilah yang perlu Anda tahu, jadi di layer atas namanya data, turun ke transport layer namanya segmen. Segmen. Turun ke layer 3 namanya paket. Turun ke layer 2 namanya frame. Turun ke layer 1 namanya bit. Nah, jadi Anda jangan bingung ya. Kalau ada istilah frame, itu data di layer 2. Paket, data di layer 3. Segmen, data di layer 4. Bit, data di layer 1. Itu yang Anda perlu tahu. Oke, saya lanjut. Ini tadi saya terangkan sequencing. Ini data, segmen, paket, frame, bit. Ya, ini proses enkapsulasi nih. Ya. Jadi data itu setiap kali turun layer selalu ada tambahan header. Ini bisa dilihat menggunakan Wireshark. Kayak apa headernya? Isinya header itu apa? Nah, gambar yang bagus itu ini. Nah, ini. Ini komputer tujuan yang gini. Source. Yang kanan destination. Di komputer tujuan ada proses enkapsulasi. Nih. Tambah header. Sampai physical layer diubah menjadi bit. 010101. Kemudian meninggalkan physical layer diubah menjadi energi. Energinya apa? Tergantung media yang digunakan. Kalau komputer saya terhubung pakai kabel UTP itu dalamnya tembaga. Maka physical layer ini akan mengubah data bit ini ya menjadi energi listrik. Siapa yang mengubahnya? Ethernet card. Kalau saya connect pakai Wi-Fi, maka yang mengubah bit menjadi energi gelombang adalah Wi-Fi card. Ya, Wi-Fi card. Kalau saya pakai fiber, maka yang mengubah bit menjadi energi cahaya adalah fiber interface card. Jadi ini bit dikonversi menjadi energi, ditransmisikan melalui media sampai di tujuan, di decode. Data itu akan diubah lagi menjadi data digital, diubah lagi menjadi biner. Sehingga di tujuan ini juga ada decoder, bisa berupa wireless card, bisa berupa Ethernet card, bisa berupa fiber interface card. Mengubah energi tadi menjadi bit, kemudian dibuka. Kan namanya enkapsulasi itu pengkapsulan, kapsulnya dibuka, namanya de-enkapsulasi. Jadi yang di tujuan itu terjadi proses encapsulation, pengkapsulan. Di tujuan terjadi de-enkapsulasi, pembukaan kapsul. Diambil headernya itu sampai application layer. Itu adalah materi yang akan Anda pelajari selama 1 semester. Isinya header itu apa?
Jadi Anda nanti akan saya beri tugas setiap pertemuan menganalisa transport header isinya apa, gunanya apa, network header isinya apa, masing-masing itu gunanya apa, frame header, frame trailer isinya apa, gunanya apa, itu yang akan Anda analisa, baik menggunakan packet tracer maupun menggunakan Wireshark. Oke, jadi ini proses de-encapsulation. Dan ini topik berikutnya nih, nggak saya terangkan sekarang. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan, ini karena ilmunya abstrak, ya, karena ilmunya abstrak. Maka Anda harus mengerjakan tugas yang saya berikan. Kalau gitu Anda tidak paham. Ya. Kalau gitu Anda tidak paham. Kayak apa? Gitu. Jeruannya itu kayak apa? Apa itu proses enkapsulasi? Ini saya jalankan Wireshark. Anda harus install Wireshark ya. Mulai minggu depan rutin ada tugas. Jadi misalkan begini, ini saya jalankan thread. Nah ini baca traffic ini, ya. Saya bacanya pakai ini, pakai LAN. Jadi saya pakai nggak bisa ini ya. Kemudian nanti akan kelihatan ya, ini contoh hasil capture ya. Ini perlu saya update ini rupanya. Saya install ulang aja nih. Jadi nanti Anda akan mendapat ya, pertemuan ada tugas untuk menganalisa ini Wireshark-nya perlu diupdate nih. Anda sudah buat akun di Cisco Academy. Sudah, Pak. Nah, kayak gini, nih. Ini traffic jaringan yang lewat komputer saya. Ya. Ini menganalisa paket yang masuk atau keluar dari komputer saya. Ini kalau saya browsing, BBC Football. Nah, saya klik ya, ini. Nah ini begitu cepat ya, padahal ini server BBC ini ada di Inggris ya. Saya klik langsung cepat gitu ya. Jadi seperti itu perjalanan data dari Surabaya ke Inggris, nggak sampai 1 detik ya. Ini kebetulan di kampus cepat sih ini ya. Kalau dari rumah saya mungkin nggak secepat ini gitu ya. Nah ini trafficnya. Nanti Anda akan menganalisa ini. Nah ini. Nah, nanti akan Anda lihat apa ini? Ini artinya apa ini? Gitu ya. Nih, ada artinya ini. Ya, ini yang nanti akan kita bahas satu demi satu. Ini header layer 2, ini header layer 3, ini header layer 4. Nah ini, ya. Tutup ya. Ya, jadi ini nanti mulai minggu depan saya beri rutin tugas menganalisa paket
pakai Wireshark. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya. Untuk Wireshark dan paket tracer tadi Pak, itu bedanya apa ya Pak ya antara kedua itu? Paket tracer nanti banyak digunakan untuk praktikan routing. Kalau menganalisa isi paket itu Wireshark yang paling bagus. Jadi seperti ini. Jadi kalau paket tracer nanti setelah kita di layer 3, di network layer atau internet layer mencoba men-setting router ya Pak ya. Paket tracer kayak gini, ini contoh ya. Contoh setting router pakai paket tracer. Nih. Nah, gini. Nah, kayak gini. Ya. Jadi ini seolah-olah Anda nyeting router beneran. Ya. Ya. Ini kan simbol dari router ini. Jadi seolah-olah Anda men-setting router beneran. Kalau pakai device beneran kan harus nyambung kabel. Anda perlu switch, ini komputer banyak. Nah, nanti Anda tinggal buat garis-garis gini, nanti akan di-generate ya, perintah untuk apa, setting. Jadi Anda tinggal klik gini. Tuh. Nanti protokolnya bisa ganti-ganti. Gitu. Jadi kalau yang pakai tracer, itu nanti baru kita pakai pada saat kita di layer 3, internet layer atau network layer. Belajar tentang routing statis dan routing dinamis. Ya. Jadi pakai tracer routing dinamis. Misalkan pakai USPF. Ini. Nah, seperti ini. Ya. Dengan masa open nih, soalnya banyak nih, saya suruh upload dia. Nah, kayak gini, buat kayak gini, ya. Ini jadi lebih ke setting router kalau pakai tracer. Sedangkan Wireshark itu mengamati traffic. Jiwanya, jadi kalau menjelaskan tentang apa yang terjadi di dalam proses enkapsulasi, itu hanya Wireshark yang bisa menjelaskan. Pakai tracer nggak bisa. Gitu. Nanti kita lihat ini. Ini contohnya. Ini saya lagi ya. Nah ini real time nih. Dia baca ethernet card saya. Kalau saya browsing, misalkan mau baca berita, gitu ya. Saya klik ini. Nah, ini terbaca di sini. Ini ya. Yang paket-paket yang ini kan naik terus ini. Gerak terus ini. Ya. Ini baru saya stop, Nah, ini nanti Anda akan harus paham ini. Paket kita lihat pakai ini. Apa ini maksudnya? Nah, ini. Layar 3 kita lihat. Ini IP komputer saya. Nih. Ini data header layer 3. Ini IP komputer saya nih 10252. Yang ini IP destination. Nah, tapi karena ini Pak saya di kampus kan pakai proxy ya. Saya pakai proxy. Jadi ini IP-nya proxy pens gitu. Nah, nanti akan Anda pelajari nih. Ini artinya apa ini? Time to live. Apa itu time to live? Gitu ya. Source port itu apa? Destination port itu apa? Sequence number, acknowledgement number. Nah, itu yang nanti Anda pelajari layer demi layer. Kita mulai minggu depan, kita bahas dulu
physical layer. Nih, seperti ini headernya. Jadi keduanya saling melengkapi ya. Keduanya saling melengkapi. Satunya kalau yang pakai tracer itu untuk routing. Kalau Wireshark nggak bisa untuk routing. Ya, Wireshark nggak bisa untuk routing. Tapi bisa menganalisa paket yang keluar dan masuk ke komputer kita. Ada lagi pertanyaan? Belum ada lagi Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Waktu saya buka Wireshark, itu kok selalu keluar admin only ya Pak ya? Iya, kalau kamu pakai Linux ya? Kenapa Pak? Kamu pakai Linux? Bukan Pak, pakai Windows Pak. Ya emang harus admin. Kalau di Linux Anda harus pakai sudo super user. Jalan-jalan Kalau super user. Nggak boleh kalau nggak pakai admin. di Windows gimana Pak? Ya lo kan pakai admin. Oh, ya. Kalau pasti nggak boleh, nggak diberi hak. Itu Wireshark itu termasuk hacking tool ya, berbahaya loh. Bisa memata-matai orang. Bisa mencuri password orang. Ya. Wireshark itu termasuk hacking tools. Ya. Hanya boleh admin yang boleh, Wireshark biasa nggak boleh. Ya. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya tak golek contoh soal ya. Oke, tes. Ayo, saya ngantuk-ngantuk malah saya. Coba nomor 1. Ayo, kira-kira jawabannya apa lagi? Encoding. Encoding, cepat ya. Encoding. Kita lihat nanti jawabannya betul apa salah. Nomor 2, which step of communication process is concerned with properly data? Apa nih kira-kira? Formatting. Formatting ya. The step of the communication process is concerned with properly identifying the address of the sender and receiver. Ini ada di luar 3 sih ini. Enkapsulasi. Apa ya encapsulasi ini? Soalnya ini mengidentifikasi source IP address dan destination IP address with properly identifying the address of the sender and receiver. Iya sih, coba encapsulation ya. Kemudian with a component of message timing. Oh iya, ya rek yo. Tak berapa ono bisa berangkat sini ya. Respon time out, transmit, flow control. Which delivery method is used to transmit information to Multicast Pak. Ya, multicast. oh ya multicast. Coba ya rek cek. Selalu rugi. Step of formatting ya, coba ya formatting ya. Formatting, message timing, proses metode ya, coba. Ada soalnya gini,
Kayaknya kalau anu merek, kalau jawaban itu kena ini korek ngono. Sequence number bukan. Kadang-kadang ada yang salah loh. Saya tadi nyoba kuncinya salah. Sumi. Oh iki, sono sumi. Oh, akses method ya, akses method. Ya. Oke, lanjut. Ini nanti kalau ambil sertifikasi ya, ambil sertifikasi Cisco seperti ini. Soal-soalnya selalu ada oke turun nih PGP ini layer 3. Oke. Jadi latihan kalau ambil sertifikasi apa itu Cisco CCNA. BGP OSPF ini routing protokol. DHCP sama DNS. Wes aku tunggu rek, kowe tambah bingung nanti. Oke, ada pertanyaan untuk modul kedua ini. Jadi minggu depan topiknya adalah physical layer. Jadi kita mulai dari sini. Kalau modulnya Cisco yang mengikuti modul Cisco itu dia penjelasannya dari atas ke bawah. Mana tadi gambarnya? Nah ini. Jadi mulai minggu depan kita akan masuk ke layer demi layer ya. Kalau materi Cisco yang resmi itu pembahasannya mulai dari layer atas, application layer dulu, kemudian turun ke transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Tapi saya balik, jadi saya lebih menarik kita mulai dari bawah ya. Kalau materi resminya Cisco itu kita minggu depan itu sudah langsung application layer, kemudian turun ke network layer atau internet layer, data link layer, baru physical terakhir ya. Tapi saya dan teman-teman di PENS dibalik, kita main di bawah dulu, physical layer, data link layer. Ini berhubungan dengan perangkat keras soalnya, baru kemudian ke atas gitu. Tapi sama aja, intinya kita mulai minggu depan akan mempelajari layer demi layer untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi di setiap layernya itu. Apa sebenarnya namanya enkapsulasi itu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Mungkin cukup, Pak. Sebentar ya. Oke. Dan mulai minggu depan ada tugas mingguan ya, menganalisa traffic menggunakan Wireshark ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang network protokol. Kemudian minggu depan akan kita teruskan mulai dari layer 1, physical layer. Kita ikut hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.